kita bisa ke dimension, endpoint seperti ini. Nah, ini keluar. Kemudian yang berikutnya kita bisa ambil continue. Kalau kita ambil continue, kita ambil dulu awalnya, kemudian kita ambil targetnya. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu klik dua kali, awal dan akhir. Kita cukup ambil yang akhirnya saja. Seperti ini. 1500, terakhir di 4500. 4500 itu sampai as ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi as ke middle. Nah, continue. Kita bisa ambil continue. Kita ambil dulu start awalnya, kemudian ke yang targetnya. Seperti ini ya. Bagaimana cara membuat denah tipe 36 di AutoCAD? Nah, di sini sudah ada contohnya. Untuk contoh di gambar yang kita lihat di sini, ukurannya adalah 3500 dari as ke as, 3500 dari as ke as. Maka totalnya adalah 7 meter dikali 15 meter. Jadi tipe 36 ini contoh ya, tipe 3 denah tipe 36 ini ukurannya 7 dikali 15 meter. Nah, kalau kita perhatikan di sini ukurannya adalah as ke as. Maka ini adalah ukuran as ke as. Jadi bukan ukuran total dari dinding ke dinding. Seperti di kamar tidur ini ukuran adalah 3 meter, 3 meter dikali 3500, 3 meter dikali 3,5 meter. Ini satuan dalam mili ya. Jadi ini bentuk bersihnya itu enggak 3 meter kali 3,5 ya. Tinggal teman-teman kurangi angkanya 75 cm. 7,5 cm ya, karena tebal dinding kita anggap di 15 cm. Nah, jadi seperti biasa kalau teman-teman sudah mengikuti video saya yang lainnya, pasti kita buat layer dulu ya. Kita buat layer pada saat setiap membuat satu objek atau latihan soal, kita pasti membuat layer. Oke, kita langsung ke AutoCAD. Nah, di sini di contoh tadi sudah pasti kita butuh layer ini ya, grid, karena ukuran tadi adalah as ke as. Nah, teman-teman nanti bisa sesuaikan namanya, boleh as, boleh grid. Nah, yang pasti kita bedakan ya, kita bedakan land type-nya seperti ini. Kemudian ada layer untuk dinding. Nah, teman-teman bisa boleh pakai wall atau tembok, bebas lah, tinggal disesuaikan saja. Ini tetap di continuous, lurus-lurus saja. Kemudian kita buat lagi ada layer kolom. Untuk kolom kita siapkan misalkan ini warna seperti ini. Kemudian ada layer lagi, ada layer untuk pintu ya. Kita akan buat pintu, jadi saya akan jelaskan langsung bagaimana cara membuat pintu. Kalau teman-teman sudah melihat di video saya yang lainnya, itu ada cara membuat pintu, cuman ini saya sengaja saya buat dari awal. Dan ada jendela ya, ada jendela kita akan buat juga dari awal. Jadi videonya mungkin agak sedikit panjang seperti itu ya. Nah, sementara segini dulu, nanti kalau ada penambahan kita bisa tambahkan di tengah jalan. Oke ya. Ini saya buat default di grid. Kenapa? Di video lain sudah saya jelaskan. Jadi pada saat kita membuat objek yang akan kita buat, berarti layernya kita set current atau kita buat defaultnya di grid seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ukurannya ini 7 dikali 15 meter. Jadi kita bisa buat kotak dulu ya. Kita buat kotak, ukurannya REC seperti ini. Ukuran di 7000 dikali 15 meter. Ingat ya, ini satuan dalam mili. Nah, ini baiknya land type scale-nya kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu seperti ini. Saya kasih 50 misalkan, ini terlalu besar ya. Nah, ini saya rasa cukup. Nah, ingat ini di contoh ini adalah as, ukuran as ke as. Maka kita offset 75, keluar dan ke dalam. Keluar dan ke dalam. Kenapa? Karena ini adalah as ke as, ukuran as ke as, ini dinding. Jadi kita buat layernya kita rubah ke layer dinding. Nah, seperti ini ya. Nah, jangan lupa teman-teman explode. Di explode agar mudah dimodifikasi. Jadi ini sudah terpisah, tidak menjadi polyline ya. Oke, nah di sini ada ukurannya. Kita offset ke bawah 1500.
3000, 1500, 3000 dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa download file PDF-nya buat latihan ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi videonya. Jadi ini saya offset 1500. Nah seperti ini. Kemudian saya offset lagi di 3000. Kemudian saya offset lagi di 1500. Saya offset lagi di 3000. Offset lagi di 1500. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian untuk ukuran asnya ini untuk kamar tidur 3500, sedangkan yang bawah untuk kamar ini ya di 2500. Jadi kita offset dua kali ya. Offset 2500 untuk ruangan pertama, kamar tidur yang depan, dan offset lagi di 3500. Makanya teman-teman harus mendownload file PDF-nya agar memudahkan latihan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sisi kanan. Di sisi kanan di sini ada ukuran juga. Ini ada ukuran juga. Ini 2400 ya. 2400 dan dia punya ini beda juga tuh, tersendiri di 5100 dan ini 3000. Oke, kita siapkan dulu ya. Jadi kalau cara saya siapkan dulu si asnya atau gridnya, saya offset di angka 2400 seperti ini. Sorry, kita ambil dari as ya. Offset 2400 dari as seperti ini. Nah ini teman-teman jangan sampai keliru, maka harus diperhatikan. Offset lagi 5100 minus 100. Nah terus offset lagi di angka 3000 gitu ya. Nah ini kalau sedikit membingungkan, kita urut dari awal, kita urut ya. Ini tadi di angka 2400 sudah betul. Nah dari sini berarti kemudian kita cari 5100 nya. 5100 nya oh ini ya, ini berarti dari sini offset dari sini ke bawah 3000. Kita cek saja. Oh ini sudah betul ya. Oh ini paling depan, ini paling depan 3000 hasilnya. Nah ini kita sudah punya gridnya. Tinggal kita multi line, justification 0, kemudian S nya 150 seperti itu ya. Kita lihat dulu untuk dindingnya seperti apa. Nah, ini normal ya, lurus saja, tidak ketebalan dindingnya. Jadi ini model ininya biasa saja ya. Oke, kita multi line. Tadi justification 0 sudah ya. Kemudian skill sudah 150. Berarti kita tinggal pakai cuman layer kita ganti dulu. Karena kita sudah buat layer masing-masing. Kita ML lagi. Nah, kita tarik di sini ya. Di tengah boleh atau dari pinggir juga boleh. Nah, jangan perpendikular. Nah, kita dari endpoint atau intersection saja. Kita mau ambil di sini ya. Kita mau ambil yang dalam. Intersection seperti ini, kemudian sampai tengah, mid, ini sampai bawah, ya, kemudian ke kiri. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian biar tidak bingung, teman-teman bisa langsung buat ini ke sini ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk yang bawahnya ini ada 900, ini di toilet ya. Toilet ini lebarnya 1500 juga. Nah jadi dari sini ke atas ya. Nah seperti ini. Kemudian ini ada ruangan ya yang nempel dari sini nih. Ini untuk yang kamar tidur. Nah ini kamar tidur ya, itu nempel dengan kamar mandi. Jadi ini diusahakan jangan dua tarikan garis. Jadi satu tarikan garis, kita mulai dari bawah saja ya. Dari sini kemudian sampai ke kanan. Nah seperti ini. Jadi ini diusahakan satu ya. Jadi ini kan sudah nih, jadi kita jangan bikin multi line di sini. Nah jangan seperti ini. Kalau gini jadi dua tarikan garis ya. Jadi satu tarikan garis, saya buat satu tarikan garis ya. Nah seperti ini. Nah sudah ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini sampai ke kanan. Ke kanan ini ukuran belum diambil ya. Ukuran ini belum diambil. Kita lihat.
eh, ini nih, ini di 1500, jadi kita offset kanan ke kiri 1500, kita offset lagi 1500 dari kanan ke kiri. Oke, multiline. Kita mulai dari sini ya, ke atas seperti ini. Nah, gitu ya. Yang sudah mulai jadi, ini kita explode, jangan lupa. Oke, ini juga sama lurus ya. Ini sama kita satukan. Nah, seperti ini. Nah, memang ini baiknya sih langsung tembus begini, atau mau model begini juga boleh-boleh aja. Gitu ya. Tapi kalau untuk mau rapi banget ya enakan tembus ya. Nah, jadi kalau kita pengen biar masuk semuanya, kita bisa off kan layer gridnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa extend enter 2 kali atau extend all. Nah, seperti ini. Hati-hati ya. Nah, ini seperti lewat 12. Nanti teman-teman bisa perbaiki mana yang harus di extend, mana yang tidak. Seperti ini. Oke. Ini sama, kita crossing dulu biar nggak bingung. Jadi kalau teman-teman sudah biasa menggambar ya langsung dijadikan tidak apa-apa gitu ya. Hapus. Nah, ke atas ini memang belakang tidak ada, seperti contoh memang tidak ada di belakangnya, tidak ada kolom ya, tidak ada kolom. Oke, untuk denahnya kita sudah mulai jadi, untuk denah kita sudah mulai terbentuk ya. Sekarang kita tentukan kolom. Oke, kolom ini ukurannya 15 ke 15, jangan lupa layer ganti dulu menjadi layer kolom. Kita buat rectang, ukurannya 150 dikali 150, kemudian kita hedge, ini simbol standar ya. Jadi kalau mau teman-teman modifikasi dengan apa namanya, cor-coran atau simbol yang lainnya silakan saja ya. Ini setelah kita buat kolom, kita kotak dan diarsir, kita blok agar satu set. Kita kasih nama kolom 15 misalkan. Select object, kemudian pick point, kita ambil tengah-tengah. Oke, nah seperti ini ya. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah memasukkan si kolomnya di tiap-tiap pertemuan ini ya. Jadi ini saya copy ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di beberapa soal denah yang lainnya, teman-teman bisa lihat. Ambil titik referensinya dari N ke N, kita ambil sisi kiri atas, berarti harus ketemu dengan sisi kiri atas dan seterusnya. Seperti ini ya. Sisi atas ketemu dengan sisi atas. Ini sama, sisi atas ketemu sisi atas. Nah, ini kalau yang tidak ada ya biarkan saja dulu, kita ganti posisi ya. Seperti ini. Nah, ini kayaknya ini ya. Oke. Nah, ini kita sudah dapat posisi apa namanya kolomnya. Ini kita buang saja. Seperti itu. Nah, ini sudah mulai terbentuk denahnya. Sekarang kita buat apa namanya teras ya. Misalnya teras, di belakang juga ada teras. Seperti contoh, ini ada teras. Ya, ini juga ada teras gitu ya. Cuman ini ukurannya kita nggak tahu. Untuk yang belakang kita modifikasi saja. Yang depan juga ini kurang lebih 1 meter, cuma lurusan si kolom lah ya. Oke, kita buat teras dulu ya. Cat layernya belum ada, kita buat dulu layernya sekarang. Layer, kita buat teras. Misalkan warna ini ya. Sekarang kita close, kita buat line saja L, atau kita bisa offset ya, offset 1000. Nah, seperti ini line. Ngetrim. Nah, ini warnanya hampir sama ya, kita ganti saja biar agak beda, misalkan ini. Nah, seperti itu ya. Yang belakang juga sama, kita kira saja ya, misalkan ukurannya 1500. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk. Kita sekarang buat pintunya dulu. Kita buat pintu. Nah, ini layer kita buat pindah ke pintu. Kita pakai pintu yang normal yang ukuran 80. Jadi kita buat kotak dulu. Nah, misalkan 800 lebar kusen ya 50 dikali 150. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman explode, offset 10 ke kiri, offset lagi 40 ke bawah. Ini untuk tebang kusen. Kemudian kita trim.
kita buat rektang untuk daunnya. Lebarnya tadi di 820 ya, 820 dikali 40. Nah, kenapa? Karena kita ambil 80 cm adalah untuk masuk si daunnya, pintunya ya, lubang pintunya. Nah ini, jadi daunnya 820. Nah kemudian kita rotasi dari engsel seperti ini, kita buat circle dari N ke N seperti ini, kita trim. Ini untuk simbol saja ya. Nah sudah jadi pintunya. Nah ini boleh kita berikan warnanya, kita ganti menjadi putih misalkan. Kemudian line tape nya kita menjadi hidden, belum ada hidden, kita load dulu ya. Load, kita klik satu kali, hidden sudah, oke saja. Select manual lagi, ganti layer ke hidden. Kemudian properties untuk menggunakan line tape scale nya, misalnya saya kasih 50, yang terlalu besar 25 mungkin ya. Nah seperti ini, jangan lupa di blok B, enter, pintu, select object. Oke, seperti ini ya. Nah tugas teman-teman tinggal masukkan saja, dimasukkan ke tiap-tiap posisi pintu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang sebelah kiri ya, ini contoh sudah ada posisinya. Jadi tadi teman-teman harus mendownload file PDF-nya biar mudah dalam latihan ya. Jadi nanti saya ulangi lagi, saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Nah ini kita mirror. Nah seperti ini ya. Kemudian saya copy lagi untuk sebelah kanan bawah seperti ini. Terus saya untuk ke sebelah kiri saya rotasi rotation copy. Nah seperti ini ya. Kemudian saya mirror dulu, saya mirror. Nah saya move. Ini ada dua tipenya berbeda ya, makanya tidak saya hapus. Terus satu lagi mirror, kita mirror lagi karena posisinya beda. Kemudian saya move. Nah seperti ini ya. Ini pintu sudah masuk semua, teman-teman tinggal trim saja, bisa ter 2 kali. Ini untuk area luar, maka satu dihapus, satu ada karena beda elevasi ya. Nah ini satu elevasi sama, ini toilet beda. Nah ini seperti ini sama satu elevasi, ini beda ya. Nah ini juga sama karena bagian luar seperti itu. Nah ini seperti inilah. Nah ini juga sudah mulai kelihatan. Sekarang kita tinggal buat jendela. Nah jendela ini ukurannya 770 total, lebar kusennya di 60 ya untuk yang single ya. Kita buat dulu rektang lagi, kita buat rektang ukurannya 770 atau kita buat kusen dulu ya, kita buat kusen dulu. Ukurannya di 60 dikali 150. Nah seperti ini ya. Kemudian kita explode, kita offset sama di berapa, di 10, kita sepakar saja di 10. Kemudian kita offset lagi, offset di 10 seperti ini. Kemudian offset lagi di 40, kita samakan saja ya. Nah atau ya kita samakan ini dulu. Nah seperti ini ya. Kemudian kita offset di 770, offset di 770 bisa total ya. Nah ini kita line, kita mirror aja, kita move. Nah seperti ini. Nah ingat ini tidak ada dua tarikan ya, tidak satu tarikan. Nah seperti ini. Nanti untuk masalah ukuran nanti bisa teman-teman lihat ya, maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ini hanya contoh saja, jadi tidak usah jadikan patokan ukurannya. Nah kemudian kita blok
atau kita copy dulu karena ada jendela 2 ya. Ada jendela 2, kita pisahkan dulu. Ini kita blok dulu. Kita blok, kita anggap dengan jendela 1. Select object seperti ini. Pick point. Oke. Nah, untuk jendela 2 ini sobekannya 2 berarti ya. Kita mirror atau kita offset 10 ke kiri. Jadi ini kita apa namanya, kita trim nanti. Cuman ini kita lain lagi. Nah, seperti ini. Ini hilang. Nah, seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang ke kanannya sama, kita mirror setengahnya. Karena tidak ada setengah, kita buat garis bantuan setengah untuk kiri dan kanan. Nah, seperti itu. Ini kita buang. Itu ya. Tinggal di extend, satu tarikan garis. Nah, begitu ya. Ini blok, ini untuk jendela 2. Select object, pick point, ambil midpoint. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan sekarang jendela sudah ada. Tinggal kita masukkan sesuai dengan posisinya. Di depan jendela 2, kemudian jendela 1 ya. Oke. Kita masukkan. Kita mirror dulu karena posisi kacanya ada di luar. Kita move seperti ini. Misalkan ini kita anggap tengah-tengah ya. Kita anggap tengah-tengah. Jadi kita copy saja dulu, ambil midpoint. Kita ambil ke midpoint. Kita taruh di midpoint juga sama. Seperti ini. Kemudian untuk jendela 1 ini sudah betul posisinya. Kita ambil midpoint sama ini pojokan ya. Kita ambil pojok. Oke. Nah, ini kusennya itu dia nggak begini. Jadi numpang ya. Numpang dengan si pintu. Jadi kita explode. Khusus ini kita explode. Kemudian ini kita offset kiri selebar ini. Kita offset seperti ini. Nah, ini kita explode. Kita move. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Cuman ini terlalu jauh jaraknya. Kita perbaiki. Nah, seperti ini. Ini karena satu kusen tidak bisa nempel ya, jadi dibuatnya seperti ini. Begitu. Nah, ini sudah hapus. Sudah mulai terbentuk ya, sekarang kita dimensi dimensi belakang kita bisa untuk teks, kita informasi teks. Kita lihat layernya belum ada, kita buat layer dulu. Ada untuk teks, kita warnanya misalkan hijau lah ya, hijau. Ada untuk dimensi, misalkan warnanya kita buat di magenta. Kita set current di teks, kita buat teks. Nah, jadi triknya kalau kita mau buat teks, ukurannya biar kurang lebih tidak terlalu jauh, kita buat garis line. Kita lihat di sini ada, nah ini keluar angka 311, 372 dan seterusnya. Kita buat kira-kira segini, misalkan ini angka di 300. Kalau kita ngasih teks, kita memberikan teks dan ukuran 300 di sini, ya kurang lebih sebesar ini tingginya gitu ya. Jadi biar gampang memudahkan kita untuk perkira. Ini ada kamar tidur dan lainnya. Jadi tadi ya pakai ukuran di 300. Jadi untuk setting teksnya ST enter, new, kita siapkan untuk keterangan. Ini sudah betul Arial tadi di 300, width faktornya di titik 07. Kemudian kita untuk dimensi ya, dimensi ini lebih kecil, dimensi font name nya lebih tipis, kita di Roman S, kita kasih yang tipis. Headnya misalnya kita kasih di 150, close gitu ya. Nah, sekarang kita kasih keterangan untuk di dalam ruangan dulu, kita enter. Nah, ini kita sudah buat di keterangan, ini sudah tersetting ya. Saya tidak menjelaskan bagaimana settingannya karena sudah ada videonya. Tadi teman-teman nanti bisa cari sendiri di channel saya. Ini kamar tidur. Ini kalau seperti ini tinggal dilebarkan saja ya, kamar tidur.
simbol ada di sini, plus minus di 0,00. Nah seperti ini. Nah ini kalau sudah mulai terbentuk teksnya, kelihatan terlalu besar atau tidak. Sebenarnya terlalu besar ya, kita bisa kecilin terlalu besar. Jadi si keterangan ini kita kecilkan misalnya di 200, berarti si dim ini juga terlalu besar ya, mungkin di 125. Nah kita rubah, klik 2 kali, kita select all, kita kasih di berapa tadi, 200 ya. Nah seperti ini ya. Ini kalau sudah, teman-teman tinggal copy saja. Jadi biar nggak ada penyetingan 2 kali, kita copy saja seperti ini. Nah seperti ini ruang tamu. Nah jadi ini tinggal diedit saja, teman-teman bisa klik 2 kali, KM garing WC, ini 0,03, lebih rendah, memang lebih rendah. Kemudian dapur elevasinya sama, teras 0,03, karena elevasi pasti lebih rendah ya. Ini ruang keluarga masih sama elevasinya, ruang keluarga. Kemudian ada ruang tamu elevasinya sama di 00. Oh ini ruang keluarga terbalik, ini ruang makan, kita tukar ruang makan. Nah ini dibalik ya, ini pindah ke sini, ini pindah ke atas. Nah, seperti ini. Oke, nah ini teras sama teras, kita copy saja, nah seperti ini ya. Oke, nah sudah mulai kelihatan. Sekarang kita buat dimensi. Nah dimensi ini seperti teman-teman udah mungkin udah lihat channel saya yang lainnya, di video saya di channel saya gitu ya, tutorial yang lainnya ada penyetingan dimensi. Jadi dimensi ini sebelum kita pakai harus kita setting dulu. Cara settingnya di enter, kita new, kemudian kita kasih nama bebas ya, misalnya saya kasih nama di dim, kemudian start widthnya standar, continue. Nah di sini dimulai dari tab lines, teman-teman rubah by block menjadi by layer semuanya. Nah begitu ya, ini berubah menjadi by layer semuanya. Nah, kenapa? Nanti berhubungan dengan tebal tipis gambar seperti itu. Nah kita langsung saja kita rubah, karena tadi teksnya di 125, maka ini saya rubah di 35, jadi patokannya ke teks. Kalau saya seperti itu, simbol row ini tetap, row headsnya tetap di close fill, hanya row sesi kita rubah di 125, kita samakan dengan teks ya. Nah teksnya kita rubah ke dim, ini by layer, ini ya non sudah betul ya, ini above, ini align with dimension line, ini saya rubah di 35 misalkan. Nah kemudian di prime units kita di 0 saja ya, kita sudah dulu. Oke, kita dim, select, set current, kemudian di close. Nah teman-teman bisa mulai. Nah ini kan dimulai diukur dari grid, dari as tengah, maka ini as gridnya, asnya atau gridnya harus kita tampakkan biar kita mudah dalam penarikan dimensi seperti itu ya. Nah jadi kita ke layer, kemudian grid kita on kan, kita ambil, bisa ambil quick dimension dari n. Nah kalau sulit ya teman-teman bisa ambil dari linear. Nah seperti ini, kemudian nah ini keluar ya. Nah ini kelihatan ini kurang besar apa enggak. Kalau kurang besar kita setting dulu dari sekarang, kita ke ST. Nah si dimensi kita samakan saja di 150 berarti ya, close. Nah kita gede lagi, modify. Nah ini kelihatan sudah jaraknya terlalu dekat, maka kita keluarkan. Kemudian ini kurang ke atas, kita kasih 50 atau 75 mungkin biar kelihatan. Ini sama, kita kasih jarak di 75 seperti ini ya. Oke, dim, set current, close. Nah sudah mulai ya. Untuk berikutnya saya ulangi ya, kita bisa ke dimension, endpoint seperti ini. Nah ini keluar. Kemudian yang berikutnya kita bisa ambil continue. Kalau kita ambil continue,
kita ambil dulu awalnya, kemudian kita ambil targetnya. Nah seperti ini, jadi tidak perlu klik dua kali awal dan akhir, kita cukup ambil yang akhirnya saja seperti ini. 1500 terakhir di 4500. 4500 itu sampai as ya. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita buat lagi as ke middle. Nah continue, kita bisa ambil continue, kita ambil dulu start awalnya, kemudian ke yang targetnya seperti ini ya. Oke, untuk yang kanan sama, untuk yang kanan sama kita bisa ambil dari endpoint ke asnya 1500. Oke, kemudian continue, kita ambil apa namanya, contohnya lah ya, kita ambil contohnya, sorry ini kita langsung ke as bawahnya ya. Dari as atas ke bawah dari 400, kemudian kita langsung ambil continue, kita ke target berikutnya. Ini ambil continue, kita ambil contoh dulu, kita ambil ke sini 5100, kemudian di angka 3000, kemudian di angka 4500. Nah seperti ini ya. Oke, nah ini untuk totalnya kita bisa ambil linear atau bisa ambil quick dimension juga, dari n ke n sama, dan juga kita ambil dimension n ke n. Nah seperti itu ya. Nah ini sudah jadi denah tipe 36 kita. Tinggal kita ini saya matikan dulu untuk gridnya, nah ini untuk arsiran ya, kayak taman, misalkan taman belum ada, kita buat dulu layer taman. Taman, misalkan di sini kita buat di warna hijau. Nah inilah ya. Nah ini arsiran kita bisa hatch, kemudian kita ambil arsan dulu untuk pasirnya. Arsan mana arsan? Arsan mana ya? Arsan, oh ini ya. Nah ini arsan. Nah ini ya, ini kalau dirasa cukup ya sudah, tapi kalau dirasa kurang ya teman-teman tinggal rubah skalanya. Nah, ini kurang besar kita 5, kalau kurang kecil ya tadi ya di 2 misalkan seperti itu. Ingat kalau terlalu kecil nanti dia ngeblok seolah solid. Yang depan juga sama, kita arsir, kita samakan di 5, kemudian kita arsir lagi, arsirannya pakai rumput. Ini kita ganti grass ya, grass kalau saya namanya grass. Nah ini, nah seperti ini. Nah, ini kurang kelihatan si rumputnya, kita besarkan misalnya di 20, kurang terlalu besar maksudnya ya. Ini masih terlalu besar, 10 masih terlalu besar, 5 mungkin. Nah kita cukup lah ya 5, sama seperti itu. Ini kalau mau dibedakan bisa saja si ininya warnanya ya, nah biar kelihatan seperti itu. Ini juga sama, pasir kita bisa rubah ke gray, itu nomor 8. Nah seperti itu ya. Oke, untuk simbol pohon ya, simbol pohon atau ini toilet, teman-teman bisa ambil shortcut Ctrl 2, Ctrl plus Ctrl tahan angka 2. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, apa namanya, sudah tersorot di posisinya. Misalkan kalau tidak tersorot berarti teman-teman bisa di posisi di sini di Autodesk, kemudian ke sampel, kemudian AutoCAD 2019, karena saya pakai 2011, kemudian ke NAS Design Center. Nah ini ada banyak. Nah tinggal dipilih saja home space planner, kemudian ambil posisi di blocks. Nah ini ada tempat tidur gitu ya, ada
yang lainnya. Misalnya saya ambil tempat tidur, klik tahan, drag. Nah, seperti ini. Atau kita up kita ke design center, misalkan di host designer blocks. Nah, ini ada apa namanya, web misalkan ya, ada wastafel, klik tahan drag saja seperti itu. Nah, ini tinggal kita masukkan, misalkan ini tidak ada ya, tapi misalkan kita mau taruh kamar tidur, posisinya tinggal dirotasi saja, kita rotasi, kita move. Nah, seperti ini, tinggal digeser-geser saja, tinggal digeser kalau memang nabrak atau tidak, seperti itu ya. Nah, terus untuk posisi bukan posisi, apa namanya, untuk pohon-pohon ini juga ada. Kita kembali ke host designer atau host ini ya, tinggal dicari saja design center, landscaping, ke blocks. Nah, ini ada pohon, ambil klik tahan, kemudian saya close dulu, ini terlalu besar. Pas. Nah, ini kan terlalu besar, teman-teman bisa dikecilkan karena ukurannya kan bisa jadi satuannya beda dengan kita. Jadi kita ke SC, kita kecilkan separuhnya, titik 5. Kalau masih kurang besar, kita kecilkan lagi sampai posisinya kira-kira pas gitu ya. Bisa move. Misalkan di sini, kalau ini kurang besar, kita besarkan lagi saja, tidak apa-apa. Nah, seperti ini misalkan. Untuk yang atasnya kita bisa mirror. Nah, seperti ini contoh ya, kayak gini. Nah, ini juga kita bisa ambil lagi untuk posisi pohonnya, kita kontrol 2. Ada banyak ya, ada mungkin di host designer kita lihat tidak ada. Ini jadi tinggal dicari saja posisinya di mana itu ya. Apa ini misalkan. Nah, seperti ini. Jadi maksud saya ini untuk blok-blokan seperti ini, teman-teman bisa ambil di Ctrl plus 2, kemudian tinggal dicari saja di tiap-tiap foldernya ya. Ini kan ada analog, AutoCAD yang lain. Memang ini sangat terbatas, tapi ini membantu kita dalam menggambar lah. Lumayan daripada kita buat baru. Ini kita ambil dari AutoCAD sendiri, atau teman-teman bisa download di Google ya. Banyak di Google, salah satu web yang bisa kita download dengan gratis dan aman itu teman-teman bisa download di www.linecad.com ya. Jadi www.linecad.com itu gratis dan aman. Oke, seperti itu untuk tutorial membuat denah tipe 36 di AutoCAD.